Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Alhamdulillah, pada siang ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk membuat video kali ini yang membahas manajemen sumber daya manusia pada sektor publik. Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya kita ketahui dulu apa itu manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan, atau pegawai serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan salah satu instrumen penting bagi organisasi dalam mencapai berbagai tujuannya. Bagi sektor publik, tanggung jawab besar birokrasi dalam memberi pelayanan kepada masyarakat harus didukung oleh sumber daya manusia, aparatur yang profesional dan kompeten. Dalam konteks reformasi birokrasi, MSDM merupakan salah satu pilar perbaikan di samping aspek kelembagaan dan sistem. Adapun fungsi dan tugas manajemen sumber daya manusia, di mana fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia digunakan untuk yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Yang ketiga, pengupahan tunjangan. Yang keempat, penilaian kinerja dan pengembangan karir. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Yang keenam, keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir, penerapan efektivitas hubungan kerja. Lalu, tugas manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. Selanjutnya, tujuan MSDM. Manajemen sumber daya manusia ini memiliki tujuan antara lain mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Lalu, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen yang tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerja sama dan kepercayaan bersama. Lanjut, memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua. Artinya, ada keterkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan. Selanjutnya, memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai. Lalu, mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Juga menciptakan iklim yang humanis, harmonis, serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai. Adapun manfaat manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau yang kita kenal dengan SDM merupakan aset penting dalam sebuah instansi sehingga hal ini perlu dirancang secara efektif. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari manajemen sumber daya manusia antara lain, yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara baik. Kedua, produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Ketiga, penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. 4. Penanganan informasi ketenaga kerjaan. Dan yang terakhir, penelitian. Nah, selanjutnya, adapun tugas dan tanggung jawab manajer sumber daya manusia. Setelah memahami apa itu manajemen SDM beserta fungsi dan manfaatnya, kita juga perlu memahami apa saja sih tanggung jawab dari seorang manajer SDM. Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama, rekrutmen pegawai, yaitu pengadaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan berdasarkan aspek kualitatif, kuantitatif, waktu, dan geografis. Yang kedua, pembagian tugas pegawai, yaitu pekerjaan yang akan dilakukan dan dialokasikan kepada pegawai berdasarkan kebutuhan instansi dan bidang keahlian pegawai.
Lalu, pengembangan potensi pegawai, yaitu mendukung pegawai dalam upaya pengembangan profesional dan pribadi mereka. Hal tersebut dilakukan supaya pegawai mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap loyalitas pada instansi dalam jangka panjang. Lanjut, menyusun anggaran kebutuhan tenaga kerja, yaitu jumlah pegawai saat ini dicocokkan dengan perkiraan tenaga kerja. Jika ada perbedaan, itu digunakan sebagai dasar untuk keputusan terkait penambahan atau pengurangan pegawai. Lalu, evaluasi pegawai, yaitu anggota staf sering membutuhkan surat rekomendasi atau evaluasi. Lanjut, manajer SDM menyusun segala kebutuhan informasi yang telah disediakan oleh para eksekutif di perusahaan. Lanjut, administrasi SDM, yaitu segala pengelolaan terkait kepegawaian serta kegiatan administratif seperti manajemen penggajian adalah salah satu tanggung jawab manajemen sumber daya manusia yang dilakukan secara kontinu. Baik, sekian untuk sharing hari ini tentang manajemen sumber daya manusia pada sektor publik. Terlebih dan terkurang, mohon maaf. Thank you for watching and see you on my next video.